Teknologi kedokteran kini telah menemukan alternatif pengobatan baru untuk penyakit berbahaya bernama stem cell. Stem cell diharapkan bisa menjadi solusi untuk segala macam penyakit di masa depan. Di era modern seperti sekarang ini, tak dapat dipungkiri justru menimbulkan pola gaya hidup yang tidak sehat. Berbagai macam penyakit berbahaya pun menghantui masyarakat. Mulai dari diabetes, kelumpuhan, penyakit jantung, bahkan kanker. 4 jenis penyakit ini merupakan penyakit yang paling ditakuti masyarakat. Namun kini Anda tak perlu khawatir karena teknologi kedokteran telah menemukan alternatif pengobatan baru bernama stem cell. Terapi stem cell atau sel punca menjadi salah satu terobosan terkini dalam dunia kedokteran modern. Dunia kedokteran internasional telah mengembangkan transplantasi stem cell ini sejak tahun 60-an. Tetapi di Indonesia, terapi ini baru mulai dikembangkan pada tahun 2007. Di Indonesia saat ini baru ada 11 rumah sakit pemerintah yang diberikan izin untuk melakukan penelitian dan pengembangan stem cell. Salah satunya adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di kawasan Jakarta Pusat. RSCM bersama RSUD Dr. Sutomo di Surabaya ditunjuk sebagai rumah sakit pembina untuk pengembangan penelitian stem cell di 9 rumah sakit lainnya. Stem cell merupakan sel induk yang berpotensi berkembang menjadi beberapa sel tubuh yang berbeda, seperti sel otak, otot, hati, jantung maupun sel darah. Dengan kata lain, stem cell merupakan sumber dari semua sel dalam tubuh manusia yang mampu memperbanyak diri. Stem cell mampu berubah menjadi sel dalam bentuk lain sesuai kebutuhan tubuh dan meregenerasi dirinya sendiri. Berbeda dengan obat-obatan yang berbasis bahan kimia, pengobatan menggunakan stem cell cenderung lebih aman karena berbasis biologis dan yang diberikan adalah sel hidup yang secara alamiah berada dalam tubuh kita. Stem cell terbagi menjadi 2, yaitu embryonic stem cell atau sel punca yang berasal dari embrio dan adult stem cell atau sel punca dewasa. Untuk adult stem cell berasal dari sumsum tulang, darah tepi, darah tali pusar, dan lapisan lemak tubuh. Salah satu yang sudah merasakan manfaat baik stem cell ini adalah Sri Marsini Dian. Wanita 40 tahun ini mengalami patah tulang akibat kecelakaan 2 tahun lalu. Sebelum memutuskan terapi stem cell, Dian telah mencoba berbagai pengobatan lain, salah satunya operasi pemasangan pen. Namun semua upayanya belum berhasil memulihkan kondisi tulang lengan Dian. Dioperasi bulan Oktober, operasi pertama. Operasi pertama hasilnya kurang bagus, kemudian dokter putuskan lagi operasi kedua. Ya ini yang sekarang ini enak. Nggak bunyi gerak-gerak, kalau operasi pertama kan masih gerak gitu, kalau sekarang enggak. Pokoknya nggak kesemutan, nggak apa gitu, lebih nyaman. Selain mampu menyembuhkan patah tulang seperti yang dialami Dian, stem cell memiliki keunggulan untuk menyembuhkan penyakit berbahaya lain. Kita memang mengarahkan ke sana untuk penyakit yang dengan pengobatan konvensional itu belum memuaskan. Ya, seperti juga penyakit spinal cord injury karena lumpuh misalkan, atau diabetes, misalkan, atau osteoartritis, pengapuran, yang mana pengobatannya selama ini itu kalau sudah rusak ya dia diganti sendinya. Karena bersumber dari jaringan biologis, stem cell memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Setelah stem cell disuntikkan ke tubuh pasien, ia akan cepat menyesuaikan diri dengan membentuk koloni dan berkembang biak untuk menggantikan sel yang rusak. Pengolahan stem cell harus dilakukan dengan steril. Untuk itu, tidak semua laboratorium bisa melakukannya. Salah satu laboratorium pengolah stem cell yang mengantongi izin resmi pemerintah adalah Regenik Laboratorium. Rumah sakit biasanya akan mengirim sumber stem cell pasien ke Regenik untuk diolah dan dikembangbiakan menjadi stem cell. Untuk mengolahnya dibutuhkan waktu sekitar 1-4 minggu, tergantung berapa banyak stem cell yang ingin dihasilkan. Meski demikian, tidak semua pasien bisa menjalani terapi stem cell.
ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum pasien diterapi stem cell. Yang pertama, pasien tersebut tidak dalam keadaan infeksi, seperti bukti tanda infeksi dari penyakit HIV, AIDS, ya, atau juga hepatitis B dan hepatitis C. Beberapa standar di luar negeri bahkan sifilis termasuk yang harus diperiksa. Kemudian apabila pasien itu saat itu juga sudah dalam keadaan tanda marker kankernya dalam keadaan tinggi atau ada potensi timbulnya kanker, seharusnya pasien tersebut tidak boleh diterapi stem cell. Saat ini terapi stem cell masih terus dikembangkan. Optimisme muncul bahwa suatu saat nanti keberadaan obat sebagai terapi penyakit bakal tergantikan dengan stem cell. Meski memiliki banyak manfaat, terapi stem cell bukan berarti tanpa resiko. Jika tidak dilakukan sesuai prosedur yang ada, maka stem cell bisa menimbulkan infeksi atau penolakan dari dalam tubuh. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk terapi stem cell relatif mahal, berkisar antara 100 juta sampai 500 juta rupiah. Leni Hastuti, Tamagimalaya melaporkan untuk NET.